PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tenanglah Bibi. Aku lemah sekali. Tenanglah Bibi Mantili. Jangan banyak bergerak. Bibi masih lemah. Istirahatlah dengan baik. Siapa yang membawa aku ke sini? Saya Bibi. Kau yang membawa aku ke sini? Benar, Bibi. Bibi terluka parah dan pingsan. Lalu saya bawa ke sini. Jadi kau melihat pertarungan itu? Iya, Bibi. Tapi terlambat. Tidak sempat melerai. Lalu, kenapa kau menolong aku? Bagaimana, Bibi? Kenapa bukan Lasmini yang kau rawat? Bukankah dia pujaanmu, kekasihmu? Bibi Mantili. Kenapa harus berkata begitu? Lihat, Bentar. Yang membuat aku luka parah, aku terkapar. Aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergilah, pergi. Tunggulah Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi. Jangan hiraukan aku. Bibimu ini yang selalu menghalang-halangimu berhubungan dengan Lasmini. Sekarang kau boleh berhubungan dengan Lasmini. Pergi, pergi. Dadaku ngilu. Tulangku terasa cabut semuanya. Bibi Mantili? Jangan sentuh aku. Kau kejam. Sama kejamnya dengan kekasihmu, Lasmini yang cantik cerita itu. Bibi Mantili, lupakanlah semuanya. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tidak. Jangan sentuh kakiku. Jangan mencium kakiku. Bibi Mantili, kenapa kau jadi gelap mata, Mantili? Siapa itu? Seorang pendekar yang mengalami kekalahan. Tidak seharusnya membagi duta. Suaranya. Itu suara Kakang Brahma. benar Bibi. Itu suara Ayahanda Brahma. Kakang Brahma. Kemari. Kakang ada di mana? Di luar. Udaranya cerah, hawanya segar. Cocok untuk membersihkan pikiran yang kusut dan batin yang terguncang. Baik, Kakang Brahma. Mari Bibi. Bibi Mantili, mari. Bencilah saya, marahilah saya, tapi izinkan sekali ini memampah Bibi, membimbing Bibi keluar, menemui Ayahanda Brahma. Sudah. Jangan menangis. Masa harus menang terus? Suatu ketika harus kalah, bukan? Aku juga sering kalah. Dulu oleh Kardika. Malah aku hampir mati. Terus oleh Kijara. Aku tidak apa-apa. Sebab di dalam sebuah pertarungan harus ada yang kalah dan yang menang. Iya, Kakak. 7 hari 7 malam, aku dan Bentar merawatmu. Jadi Kakak sendiri yang menyembuhkan saya. Aku dengan cara kebatinan. Dan Bentar dengan obat ramuan-ramuan. Akar pohon, daun-daunan, getah buah, dan sebagainya. Bentar sudah mulai pintar membuat ramuan sendiri. Dan buktinya kau sembuh. Bentar. Kau tidak bisa menyalahkan Bentar sepenuhnya. Sebab Bentar sudah berusaha untuk menempatkan dirinya pada jalur yang benar. Itu adalah usaha yang patut dipuji.
Bentar, maafkan aku. Maafkan bibimu ini. Aku terlalu menurutkan hawa amarah. Kau baik, Bentar. Terima kasih, Bibi Mantili. Nah, Bentar. Cepatlah bersimpuh dan menyembah pada bibimu dan mencium kakinya. Sebab bagaimanapun juga, kau telah melukai hati bibimu. Dan kau Mantili, kau tidak boleh menolak disembah dan kakimu dicium oleh anakku yang juga adalah keponakanmu. Iya, Kakak. Bibi Mantili, saya menghaturkan sembah dan saya mohon ampun. Sembahmu, aku terima, Bentar. Terima kasih, Bibi. Nah, luka dalammu yang paling parah sudah sembuh. Hanya tinggal mengembalikan kekuatan tubuhmu. Dan itu tidak akan lama. Iya, Kakak. Kau bermaksud akan mempelajari ilmu kadikjayaan? Ilmu kedikjayaan bukan bidang Bibi Mantili. Benar, Bentar. Aku merasa malas kalau disuruh mempelajari ilmu kadikjayaan. Lebih baik Bibi memperdalam permainan pedang saja. Aku belum menemukan jurus yang baru. Jurus pamungkas dari pedang setan dan pedang perak, yaitu peleburan 2 pedang mujizat, ternyata dengan mudah dihancurkan oleh Lasmini. Ayahanda Brahma, berikanlah kepada Bibi Mantili ilmu permainan pedang atau jurus tangan kosong yang paling dahsyat. Justru itu sudah aku persiapkan. Oh, benarkah Ayahanda? Benarkah Kakang Brahma? Ya, namanya adalah jurus Sri Gunting. Sri Gunting? Kau tahu burung Sri Gunting? Tahu Ayahanda, di kampung Jamparing banyak. Biasanya di pohon-pohon yang tinggi dan besar. Nah, Sri Gunting ini ternyata punya kemampuan yang hebat untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Kau tertawa, Bentar? Rupanya Ayahanda mulai mengalihkan perhatian kepada tingkah pola binatang untuk bahan ilham di dalam menciptakan sebuah ilmu. Apakah binatang lebih rendah dari olah batin sebagai penciptaan ilmu kadikjayaan? Tentu saja tidak, Ayahanda. Tapi Ayahanda kok rajin benar, sampai-sampai mengamati burung Sri Gunting. Aku mendapatkannya tidak dengan sengaja, Bentar. Oh ya? Iya. Ketika aku turun dari Gunung Sabah, sehabis mengunjungi Panembahan Pasupati, aku menjumpai sebuah pertarungan yang amat dahsyat. Pertarungan 2 ekor binatang yang jenisnya sangat berbeda. Sri Gunting? Benar. Melawan binatang apa? Ular. Ular? Iya, ular Sabah. Ular Sabah? Saya baru mendengar namanya. Sejenis ular yang aneh, berwarna kemerah-merahan dan sangat ganas, dan berbisa. Jenis ular seperti itu hanya ada di Gunung Sabah. Makanya orang-orang menyebutnya ular Sabah. Burung Sri Gunting bertarung dengan ular Sabah. Dan Sri Gunting yang menang, iya kan? Hei, mengapa kau dengan pasti berkata bahwa Sri Gunting yang menang? Bukankah aku belum mengatakan siapa yang menang? Sebab Ayahanda tidak mengambil jurus ular Sabah, melainkan jurus Sri Gunting. Nah, sudah wajar bila yang menanglah yang ditiru. Kau pintar sekali. Kakang Brahma, apakah pertarungan itu demikian istimewa sehingga Kakang merasa perlu untuk mempelajari jurus Sri Gunting itu? Benar, Mandili. Sebab ular Sabah mengeluarkan ajian Waringin Sungsang. Yang benar, Kakang. Alangkah mustahil seekor hewan bisa memiliki ilmu kadikjayaan. Ya, aku sendiri bingung. Sampai-sampai aku mengira ular itu adalah ular jadi-jadian. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi, lalu dengan cara bagaimana burung Sri Gunting itu dalam usahanya mengatasi ajian Waringin Sungsang? Sederhana saja. Sederhana? Iya. Sri Gunting menyuruh ke bawah ular Sabah. Bawah sekali. Dan dengan sentakan yang di luar dugaan, Sri Gunting melontarkan ular Sabah ke atas. Berbarengan dengan tubuh ular Sabah yang melambung ke atas, Sri Gunting dengan gerakan kilat melesat ke atas dan menyuruh ke kepala ular Sabah. Kemudian dengan sebuah patukan yang mematikan, paruh burung Sri Gunting yang tajam seperti gunting menghunjam dengan dahsyat ke kepala ular Sabah, tepat pada ubun-ubun. Dan habislah si ular Sabah yang ganas dan berbisa itu. Bukan main. Hebat sekali Sri Gunting itu. Nah, kalau kau ingin mengalahkan Lasmini, maka kau harus mampu menguasai apa yang telah dilakukan oleh burung Sri Gunting itu. Saya akan berusaha, Kakang. Kata Ayahanda, jurus Sri Gunting itu bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang.
Tapi kenapa waktu ayah bertarung dengan Ki Jara tidak mempergunakannya? Bahkan ayahanda mengolah ilmu baru, yaitu ilmu lampah lumpuh. Memang, jurus Sri Gunting bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang. Tapi tetap mengandung tenaga gempur yang membinasakan. Nah, aku tidak mau begitu. Aku mau yang tidak bersifat membinasakan. Maka aku harus mencarinya. Dan aku berhasil menciptakan ilmu lampah lumpuh yang sanggup menaklukkan musuh, tapi tidak bersifat membinasakan. Musuh kita kalah, tapi tidak celaka. Sakit pun tidak, cuma sekedar lumpuh. Dan itu pun bisa disembuhkan, asal mau bertobat, mengakui semua kesalahan. Jadi, itulah makanya jurus Sri Gunting itu diberikan kepada Bibi Mantili? Ya, sebab cocok dengan Mantili yang lebih mengutamakan kekerasan dan kecepatan. Ya, benar ayahanda. Kakang Brahma, saya sudah siap. Baik, marilah kita keluar dari dalam gua ini. Bibi Mantili tersungkur, mencium tanah. Sulit sekali, Kakang Brahma. Iya, jurus Sri Gunting itu nampaknya sederhana dan mudah ditiru. Tapi sebenarnya sangat sulit. Bukan hanya harus menguasai kecepatannya saja, melainkan ketepatan. Benar, Kakang. Iya, Kakang Brahma. Kau sudah sempurna di dalam melakukan pelontaran tubuhmu. Persis seperti yang dilakukan oleh burung Sri Gunting ketika melontarkan tubuhnya. Tapi saat yang tepat untuk membalikan tubuh tidak pernah kau kuasai. Nah, cobalah ulangi sekali lagi dan ikuti perintahku. Kakang akan memberi tanda kapan aku harus membalikkan tubuh. Iya. Baik, Kakang. Hup! Ya! Ya! Oleh, aku bisa, Kakang. Aku bisa. Bibi Mantili berhasil. Bagus. Bagus sekali. Sempurna. Iya, ternyata memang sangat ampuh, Kakang. Begitu saya membalikkan tubuh, kekuatan tenaga saya menjadi berlipat ganda. Aneh. Aneh sekali. Kok bisa begitu ya? Itulah keistimewaan jurus Sri Gunting. Tanpa harus mengerahkan tenaga sendiri, tenaga itu akan muncul dengan sendirinya. Itu disebabkan karena ketika tubuhmu sedang meluncur, semua tenaga kekuatanmu mandek, terhenti. Begitu kau membalikan tubuh pada saat yang tepat, maka tenagamu yang tadi terhenti meledak, menjadi kekuatan yang dahsyat. Pantas. Burung Sri Gunting itu bisa melontarkan ular Sabah yang besarnya dan kekuatannya 10 kali lipat Sri Gunting. Iya, tapi kau dapat melakukannya dengan tepat. Karena dibimbing oleh aku. Iya, benar, Kakang. Nah, sekarang kau harus bisa melakukannya tanpa diberi tanda oleh aku. Baik, Kakang. Bagus, bagus, bagus. Aku berhasil! Aku berhasil! Bagus, kau hebat, Mantili. Hari ini kau harus berulang-ulang melatihnya sampai gerakan itu menjadi naluri di dalam dirimu. Iya, Kakang. Dan besok, kau harus bisa melakukannya sambil mempergunakan pedang. Dua-duanya. Pedang setan dan pedang perak. Baik, Kakang. Bagaimana, Kakang Brahma? Apakah saya sudah sempurna menguasai jurus Sri Gunting? Bagus sekali, Mantili. Sempurna. Berarti saya sudah bisa menantang Lasmini, bukan? Iya. Terima kasih, Kakang Brahma. Tapi kau jangan membunuh dia. Sebatas tidak berdaya saja. Di dalam hatimu jangan ada dendam. Sebab dendam itu adalah dosa. Iya, Kakang. Di hatimu hanya ada satu niat. Yaitu memberikan pelajaran pada Lasmini. Sekaligus peringatan bahwa nafsu gilanya untuk menjagoi rimba persilatan adalah salah. Sebab di kolom jagat ini tidak ada jago, tidak ada juara, tidak ada tokoh nomor satu. Sebab yang nomor satu adalah yang maha kuasa. Iya, Kakang. Ayahanda Brahma, Iya, ada apa, Bentar? untuk bisa menguasai ajian serat jiwa dibutuhkan waktu yang lama. Begitu pula ajian Waringin Sungsang.
apalagi ilmu lampah lumpuh. Tapi kenapa Lasmini bisa menguasai ketiga-tiganya dalam waktu singkat? Bahkan bisa menggabungkannya menjadi sebuah ilmu baru yang amat dahsyat. Yang dipelajari oleh Lasmini bukan ilmunya, tapi intisarinya. Intisarinya? Secara garis besar. Garis besar? Iya. Diambil pokok-pokoknya saja. Yang diolah hanya garis besarnya saja. Jadi tidak menyeluruh secara utuh. Maka itu bisa cepat, tapi tidak sempurna. Itulah makanya hasilnya tidak sempurna juga. Benarkah begitu, Ayahanda? Iya. Dari ketiga buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi itu, hanya ajian Waringin Sungsang yang bersifat menyerang. Sedangkan ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh tidak. Keduanya bersifat menunggu. Kalau diserang, baru menangkal serangan itu. Ya, benar Ayahanda. Saya juga heran. Waktu Lasmini mengerahkan ajian serat jiwa, kenapa dia menyerang Bibi Mantili? Begitu juga waktu dia mengerahkan ilmu lampah lumpuh, menyerang Bibi Mantili. Saya juga heran, apakah Lasmini mempergunakan ajian serat jiwa yang lain, atau ilmu lampah lumpuh yang lain? Tapi apakah ada jenis lainnya? Untuk bisa menguasai sebuah ilmu dengan sempurna, harus dipelajari sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sebab kalau yang dipelajari hanya garis besarnya saja, maka hasilnya tidak akan sempurna. Akan nampak banyak kelemahannya. Benar, Ayahanda. Nah, sudah saatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Kau Bentar, ikut bersamaku pulang ke Madangkara. Biarkan Bibi Mantili bertualang sendirian. Bibi tidak takut sendirian. Bentar, aku sudah biasa sendirian. Jangan cemaskan aku. Aku bisa menjaga diri. Hati-hati, Bibi Mantili. Terima kasih, Bentar. Nanti kalau Lasmini kalah dan cedera, kau akan marah kepadaku. Bibi Mantili. Bibi menyinggung-nyinggung soal itu lagi. Sebab aku tidak mau bertengkar lagi dengan kamu. Saya tidak akan marah, Bibi. Lagi pula, Bibi sudah berjanji tidak akan membunuh Lasmini. Hanya sekedar memberi pelajaran saja. Iya, aku tidak akan melukai Lasmini. Demi kau. Apakah kata-kata Bibi Mantili itu sebagai pertanda bahwa Bibi memperbolehkan saya berhubungan dengan Lasmini? Aku tidak memungkiri kenyataan bahwa kau memang suka kepada Lasmini. Jangankan aku, siapapun tidak akan kuasa membendung benih-benih asmara yang tumbuh di hatimu kepada Lasmini. Semuanya masih semu, Bibi Mantili. Masih merupakan bayang-bayang maya. Iya, kau benar. Dan aku senang mendengarnya. Nah, selamat tinggal Bentar. Selamat tinggal Kakang Brahma. Selamat jalan, Bibi Mantili. Nah, inilah Gunung Lawu. Padepokan perguruan Anggrek Jingga. Tempat tinggal Lasmini. Tempat tinggal Lasmini ada di sekitar sini. Ya, baik. Aku harus menjelajahi Gunung Lawu ini dan terus naik ke puncak. Nah, itu dia. Di bawah sana ada beberapa buah pondokan. Tidak akan salah. Pasti pondokan itu padepokan Lasmini. Lasmini! Aku datang! Iya! Lasmini! Keluar! Keluar! Mantili minta darah! Sunyi. Sepi. Pada kemana manusia penghuni padepokan ini? Di sebelah sana ada bekas kebakaran. Hitam dan hangus. Tinggal puing-puing saja yang nampak. Apakah di sini telah terjadi peristiwa pertarungan dahsyat sehingga main bakar-bakaran? Tapi, siapa tahu Lasmini dan murid-muridnya bersembunyi mau menjebak aku. Baik, aku tantang lagi. Lasmini! Keluar! Rontok semuanya. Puluhan bunga anggrek yang menyerang aku rontok semuanya. Tak satu pun yang mengenai tubuhku. Hai, penyerang gelap! Keluar! Siapa kau? Datang-datang bikin ribut. Seorang gadis yang masih muda. Wajahnya cukup manis. Berdiri di atas genteng rumah pondokan.
Pasti dia salah satu murid Lasmini. Turun kau! Ya! Boleh juga. Dia melompat dari atap rumah yang tinggi itu dan hinggap di tanah dengan baik. Kedua kakinya dengan ringan menjejak tanah. Kakak yang cantik, kau tadi menyebut namamu Mantili. Apakah benar kakak adalah Mantili si pedang setan? Benar. Kenapa kakak menantang guru saya? 3 bulan yang lalu, Lasmini menantang aku. Dan aku yang kalah. Nah, sekarang aku datang lagi untuk menentang dia. Pedang setan kau bisa kalah? Adik yang manis. Siapa nama kau? Yulidar. Dengar. Pedang setan bisa saja kalah. Tapi tidak untuk seterusnya. Buktinya, aku datang lagi ke sini dan siap untuk mengalahkan Lasmini. Kau tidak akan menang melawan guru saya. Itu bagaimana nanti? Lebih baik kakak pulang saja. Tidak usah diterus-teruskan persoalan kakak dengan guru saya. Supaya kakak tidak lebih menderita lagi. Dengar. Wajahmu manis. Gerak-gerikmu lembut. Tapi bicaramu menyakitkan hati. Kakak boleh bangga punya gelar si pedang setan. Tapi bagi kami, perguruan anggrek jingga, nama kakak tidak ada apa-apanya. Setan cilik. Mulut kau rupanya minta ditampar. Apakah mulut saya akan ditampar pakai pedang setan? Kau menantang aku? Kakak bangga. Sebab tadi kakak berhasil merontokkan semua bunga anggrek yang saya lontarkan. Padahal itu hanya main-main. Oh, begitu. Cobalah. Sekarang yang tidak main-main. Tahanlah jurus kembang 1000. Lasmini guru kau tidak sanggup merobohkan aku dengan jurus kembang 1000. Apalagi kau yang masih bocah. Belum tentu. Sudahlah gadis manis. Daripada kau celaka, lebih baik panggil gurumu Lasmini kemari. Kakak yang cantik. Siapapun tidak diizinkan bertemu dengan guru saya sebelum melewati saya, termasuk kau. Baiklah. Aku tidak akan mempergunakan pedang setan ataupun pedang perak. Untuk menjinakkan jurus kembang 1000, cukup dengan sebuah pisau kecil yang pendek ini. Terserah. Iya! Hebat. Jurus kembang 1000 kau hampir setahap dengan gurumu. Ratusan bunga anggrek jingga mengepur aku dari segala arah. Luar biasa. Hanya dengan sebuah pisau kecil, dia bisa merontokkan semua bunga anggrek. Ayo, habiskan semuanya bunga-bunga anggrek kau. Hiat! Kenapa berhenti? Bunga anggrekmu sudah habis ya? Kau hebat. Kau bergerak sedikit saja, lehermu putus. Nah, bicaralah terus terang. Kalau tidak, pisau yang menempel di lehermu ini akan tembus ke dalam tenggorokanmu. Aku harus bicara apa? Di mana gurumu, si Lasmini? Pergi. Jangan bohong. Benar. Di sini ada siapa saja? Aku sendirian. Aku disuruh menunggu padepokan. Semuanya turun gunung. Baik. Untung aku sudah banyak berubah. Karena umurku semakin tua. Kalau masih seperti dulu, biarpun kau masih remaja, aku tidak akan memberi ampun. Aku gorok lehermu sampai putus. Dan kepalamu menggelinding di tanah, terpisah dari badanmu, tahu? Iya. Nah, Lasmini perginya kemana? Mencari Kijara. Apa? Kijara? Sama seperti kau. Kijara dan temannya bernama Lugina datang ke sini mencari Lasmini. Karena Lasmini tidak ada, mereka marah. Padepokan kami ini dibakar, di bumi hanguskan. Kijara, Lugina, mereka muncul lagi. Bertahun-tahun mereka menghilang. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Apakah munculnya mereka karena mau membalas dendam atas kematian gurunya, Panembahan Pasupati? Keadaan ini bisa semakin ramai dengan munculnya mereka. Baiklah, aku pergi. Iya. Kalau Lasmini datang, katakan, aku mencari dia. Iya. Guru, Mantili datang. Apa? Mantili? Iya, dia datang dengan marah-marah.
Dengan siapa Mantili datang? Sendirian, Guru. Bagaimana keadaannya? Segar bugar. Tidak nampak sedikit pun bekas mengalami luka dalam luka yang parah. Tetap galak, kasar, bengis dan garang. Memang tidak bisa dipungkiri. Brahma terlalu hebat. Kok Brahma, Guru? Siapa lagi yang menyembuhkan Mantili kalau bukan Brahma? Iya ya. Dan aku yakin Mantili sudah diajari oleh Brahma tentang bagaimana caranya mengalahkan aku. Itu pasti. Sebab bukan Brahma yang mencari aku, tapi Mantili. Tidak mungkin Mantili dalam waktu singkat bisa menguasai suatu ilmu yang akan bisa menandingi Guru. Ya, mudah-mudahan begitu. Selain Mantili, Kijara dan Lugina, ada lagi yang datang ke sini? Tidak ada, Guru. Murid-murid yang lain? Teman-temanmu? Tidak, Guru. Ya. Aku akan tinggal dulu di sini untuk beberapa hari. Setelah itu, baru akan menentukan langkah selanjutnya. Di antara murid-muridku, kau memang lain. Yang lain, menelan apa saja yang aku ajarkan. Bahkan, meniru tingkah laku yang aku perbuat. Tapi kau tidak. Kau sering menyanggah aku. Seperti sekarang. Semuanya rame-rame turun gunung. Tapi kau memilih tetap tinggal di sini. Apakah Guru tidak suka kepada saya? Terhadap semua murid-muridku aku suka. Bahkan aku senang sama kamu. Karena kau sudah memiliki sikap yang bagus. Punya pendirian sendiri. Terima kasih, Guru. Aduh. 3 kali. Sakit benar. Ada apa, Guru? Dari tadi pagi ngomel melulu. Heran. Sepagi ini aku sudah 3 kali ketabrak-tabrak. Pertama, jari kakiku menabrak kursi. Tak lama kemudian, kepala membentur keranjang yang tergantung itu. Lalu barusan, pundak menabrak ujung daun pintu. Oh, kata orang tua, kalau begitu biasanya akan ada sesuatu yang istimewa, Guru. Tahayul. Benar kok. Itu juga kata orang tua. Oh, siapa itu? Berdiri di pekarangan depan. Betapa tampannya pemuda itu. Bentar. Oh, Jagat Dewa Batara. Raden Bentar. Siapa, Guru? Bentar! Duh, Guru Lasmini melompat ke halaman dan berlari-lari mendatangi pemuda tampan itu. Apakah pemuda remaja itu benar Raden Bentar, putra Brahma Kumbara Raja Madangkara? Raden Bentar. Bibi Lasmini. Bentar. Kau datang padaku. Bibi Lasmini, bisakah Bibi meninggalkan wilayah tanah Jawa Dwipa? Kau mengusir aku? Kalau Bibi Lasmini sayang kepada saya harap Bibi mau mengerti. Mantili? Ya. Bibi Lasmini, Bibi harus mengerti keadaan saya yang terjepit. Saya kepada Bibi Mantili sudah seperti kepada ibu sendiri. Lalu kepada Bibi Lasmini, saya suka sekali. Bentar. Ucapkan sekali lagi. Kau suka kepadaku? Bibi Lasmini, dengar dulu. Kau suka padaku? Ya. Bentar. Bibi Lasmini, lepaskan. Jangan. Tidak baik. Aku bahagia, Bentar. Kau tidak benci padaku. Aku sudah putus asa ketika kau mengangkat tubuh Mantili dan berkata pedas kepadaku bahwa kau kecewa padaku, bahwa aku telah melukai hatimu. Tapi sekarang kau sudah memaafkan aku. Ya.
saya memaafkan Bibi. Terima kasih, Bentar. Tapi lepaskan dulu pelukan Bibi. Maaf. Maafkan aku. Aku telah berbuat lancang dan kurang ajar. Memeluk kau seorang putra raja. Sedangkan aku perempuan hina, kotor. Lasmini. Oh, kau menyebut namaku tanpa Bibi. Sekali lagi, sebutlah namaku. Aku bahagia mendengarnya. Itulah yang aku tunggu sejak lama. Kau tidak menyebutku Bibi Lasmini, tapi Lasmini. Bentar, kau sekarang sudah besar. Kau sudah pantas menyebut aku Lasmini tanpa harus memakai sebutan Bibi. Lasmini, aku harap kau mau mengerti. Bentar. Bentar. Saya, katakanlah aku gila. Katakanlah aku tidak tahu diri. Tapi aku tidak bisa mungkir bahwa aku cinta. Aku mencintaimu. Dia terus-menerus memeluk Raden Bentar. Dan Raden Bentar masih terlalu remaja. Lama-lama dia hanyut juga. Perlahan-lahan tangannya mengelus-elus rambut dan pundak Lasmini.